Siapa yang bilang buah pisang alpukat kelapa itu ngerusak ginjal? Yuk kita bahas. Bapak Ibu yang mau konsultasi silahkan komen di kolom komentar mau konsultasi. Jangan lupa pencet tombol plusnya di sini supaya saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di share. Semoga jadi jariah. Siapa yang di sini yang mengatakan kalau buah pisang alpukat, juga air kelapa atau buah kelapa itu merusak ginjal? Pahami Bapak Ibu dengan benar. Jika Bapak Ibu sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, buah kelapa, alpukat, belimbing, pisang memang harus dihindari. Nanti di belakang saya jelaskan. Tapi kalau ginjalnya masih sehat, ya nggak masalah. Silakan konsumsi buah pisang dan alpukat itu sesuka Bapak Ibu, nggak masalah. Kandungan kaliumnya bagus kok. Kandungan kalium dia tinggi itu bagus untuk jantung. Kalau ginjalnya masih sehat. Jadi kalau misalkan ada yang komentar, saya makan buah pisang aman-aman aja. Kok fungsi ginjal saya makan air kelapa justru bagus-bagus saja. Kok aman-aman aja? Ya memang nggak jadi masalah karena ginjalnya masih sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Pahami dengan benar konteksnya. Tapi kalau sudah terjadinya penurunan fungsi ginjal, itu harus dihindari. Jadi momen harus menghindari buah pisang, belimbing, kelapa, juga alpukat ketika sudah terjadinya penurunan fungsi ginjal. Kapan dikatakan terjadi penurunan fungsi ginjal? Ketika nilai EGFR Bapak Ibu 3 bulan berturut-turut itu turun. Sudah memasuki fase stadium 3, nilai EGFR di bawah 59, disitulah harus membatasi makanan. Kenapa 3 buah tadi, 4 buah itu harus dihindari? Karena dia mengandung kalium yang tinggi. Kandungan kalium pisang 200-300 mg. Ketika kalium dalam darah Bapak Ibu menumpuk, yang kerja untuk memfilter kalium ini adalah tugasnya ginjal. Hiperkalemia menyebabkan beban ke ginjal karena ginjal fungsinya sudah mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi pahami konteksnya. Kalau ada yang bilang, saya makan pisang banyak, nggak masalah ginjal saya. Memang ginjal Anda masih sehat Bapak Ibu. Tapi yang sudah rusak, yang sudah mengalami penurunan, dihindari. Paham ya sampai sini? Lalu bagaimana? Apakah terjadi lonjakan kreatinin? Ya, tidak secara langsung, tapi ketika beban itu semakin berat, disitulah akan membuat nilai kreatinin Bapak Ibu melonjak naik. Dan juga nilai EGFR atau fungsi ginjal mengalami penurunan. Untuk tidak terjadi penurunan fungsi ginjal dan nilai kreatinin terstabil, dijaga kontrol penyebabnya dari penyakit risiko, tensi gula, kolesterol, asam urat. Silakan konsultasikan kembali, pahami pola makan yang tepat karena makanan Bapak Ibu yang tepat itu bisa menjadi nutrisi. Obat, kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau minum obat seumur hidup. Silakan konsultasikan kembali. Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.